Nah, oke ya teman-teman, setelah kemarin saya membahas tentang street food ya, yaitu makanan-makanan jalanan yang dimana itu bisa menarget orang luar negeri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah ide konten YouTube juga yang masih ada kaitan dengan makanan-makanan seperti itu ya teman-teman. Dan tentunya ini adalah cara menghasilkan uang dari internet yang mudah, yang tidak perlu skill terlalu tinggi, akan tetapi potensinya sangat tinggi teman-teman. Memang tidak instan, kita butuh ya mungkin 3 bulanan lah, tapi 3 bulan itu tidak lama kok teman-teman, dibandingkan jika kita bekerja di kasar-kasaran ya, misalkan jadi pegawai atau apa itu. Nah, dalam 3 bulan kita belum tentu bisa naik gaji teman-teman. Akan tetapi jika kita bekerja di aplikasi penghasil uang ini, yaitu YouTube ya, nah kita mungkin di awal akan struggle ya teman-teman, akan tetapi dalam 3 bulan itu kita bisa mendapatkan uang yang banyak dan tentunya kedepannya akan terus meningkat. Dan yang perlu digarisbawahi, kita tidak perlu terlalu effort teman-teman. Maksudnya, usaha yang kita keluarkan ini tidak seberat jika kita menjadi pegawai. Dan pikiran kita itu akan lebih tenang, teman-teman. Mengapa? Karena kita tidak terikat dengan perusahaan atau tidak terikat dengan bos dan lain-lainnya itu ya. Kita bisa bekerja sesuai keinginan kita sendiri. Jika kita capek, kita sakit, kita bisa istirahat tanpa izin, tanpa apapun itu. Jadi, enaknya bisnis itu seperti itu ya, teman-teman. Kita tidak terikat dengan siapapun. Ya, memang di awal tidak instan. Beda dengan jika pegawai ya, kita bekerja hari itu, ya hari itu kita bisa dibayar. Akan tetapi memang untuk kesempatan naik gaji, jika skill kita itu biasa saja, maka itu susah ya teman-teman. Dan yang terpenting lagi itu adalah terikat. Seperti itu ya. Nah, di sini mungkin kalian sudah banyak yang tahu tentang channel Tan Boy Kun ya teman-teman, yaitu channel makan-makan mukbang. Nah, kita akan membuat channel-channel seperti itu. Nah, teman-teman yang mungkin berpikir, loh ini kan sudah ada Tan Boy Kun bang, kita sudah nggak bisa berkembang dan lain sebagainya itu. Stop ya teman-teman, akan saya tunjukkan beberapa contoh channel yang itu bisa berkembang dengan niche atau dengan jenis konten yang sama. Nah, nanti saya akan juga memberikan saran dan ini ya teman-teman, tips dan trik agar kita mempunyai ciri khas dan kita bisa berkembang bersaing dengan konten-konten kreator makanan seperti itu. Nah, di sini saya menunjukkan sebuah channel yang namanya adalah Nicole Angelia ya, teman-teman. Saya tidak tahu ini siapa, dan ini beberapa videonya sudah saya lihat, dan saya lihat komen-komennya. Beliau ini ternyata bukan artis, teman-teman. Setahu saya ya, jika saya salah, mungkin kalian bisa mengkoreksi ya. Beliau bukan artis, bukan siapa-siapa, dan ini semuanya hanya makan makanan seperti biasa, teman-teman. Apa yang dia masak, yaitu dia makan. Jadi kayak tidak ada spesialnya gitu loh, teman-teman. Akan tetapi ini bisa berkembang ya. Kalau kalian lihat subscribernya sudah hampir 60.000 dan views per videonya ini juga lumayan loh teman-teman. Ini 2 hari yang lalu sudah 14.000. Ya ini rata-rata mungkin per hari bisa mungkin ya 50 atau 100 ribuan lah. Kita akan coba cek di Social Blade saja ya teman-teman agar kita bisa mengetahui estimasi berapa views beliau per harinya. Nah ini ya teman-teman, ini adalah channel beliau Nicole Angelia ini ya dalam Social Blade. Kalau di sini rata-rata views per hari beliau adalah ini ya teman-teman 30.000. Views 30.000 per hari ini sudah sangat lumayan ya. Katakan RPM-nya itu misalkan 5.000 ya, misalkan. Tapi 5.000 ini sangat rendah teman-teman. Saya yakin kalau konten yang ditujukan untuk orang dewasa seperti ini biasanya lebih ya. Katakan 5.000 saja, ini sudah bisa mencapai berarti kalau views per hari berapa tadi? 30 ya. Berarti 150.000 teman-teman per hari ya. Kalau per bulan berarti ini sudah 4.500.000. Ini sangat lumayan ya teman-teman. Mengapa? Karena kerjanya ya cuma makan doang. Ya kita kayak memenuhi kebutuhan sehari-hari lah teman-teman. Kita kan sehari-hari kebutuhannya adalah makan ya. Kalau kita nggak makan nanti lapar lama-lama juga akan sakit ya. Nah kita dalam makan itu kita rekam saja teman-teman. Nah itu bisa menjadi konten dan bisa menghasilkan hingga 4,5 juta per bulannya. Ini minimal ya teman-teman karena kita tadi mengambil RPM-nya adalah 5.000. Kalau lebih ini bisa lebih lagi teman-teman. Belum lagi channel-channel seperti ini sangat berpotensi untuk mendapatkan endorse ya teman-teman. Atau apa ya, kalau kalian sering lihat Tamboy Gun biasanya tuh banyak endorse yang masuk teman-teman, misalkan susu atau misalkan biasanya di endorse mie dan lain sebagainya itu ya. Nah itu secara tidak langsung itu banyak uang yang masuk ya teman-teman selain AdSense. Bahkan kalau menurut sharing-sharing dari para senior di grup Facebook teman-teman, penghasilan dari sponsor atau dari endorse seperti itu sangat lebih banyak ya jika dibandingkan dengan AdSense.
Makanya teman-teman, kalau channel-channel besar, kalian tuh tidak perlu terlalu melihat views-nya ya. Views-nya mungkin tidak terlalu banyak. Akan tetapi mereka terus berjalan, kemudian kayak terus upload video kok nggak menyerah gitu, padahal views-nya biasa-biasa saja. Nah, bisa saja mereka itu banyak yang endorse ya teman-teman, banyak yang endorse, banyak yang kasih sponsor, akhirnya uangnya banyak dari sponsor tersebut, seperti itu ya. Nah, akan tetapi ini juga tidak sembarang makanan beliau rekam ya teman-teman, khususnya ini adalah makanan yang terlihat enak ya, yang terlihat enak, bisa digarisbawahi. Jadi kalau makanan-makanan yang biasa-biasa saja itu juga kemungkinan susah berkembang ya teman-teman. Akan tetapi makanan yang relatif enak ini juga beda-beda di setiap orang. Misalkan orang kota, orang luar negeri itu melihat makanan yang pizza atau mungkin KFC itu sudah biasa saja teman-teman. Padahal makanan KFC itu kalau dilihat oleh orang desa itu sangat luar biasa enak. Seperti itu ya. Sedangkan makanan desa yang menurut orang desa itu biasa saja, misalnya hanya sambal, kemudian sayur-sayuran, kulupan ya teman-teman kalau bahasa Jawanya, kemudian ada mungkin tempe, tahu. Nah itu menurut orang desa mungkin biasa saja dan nggak terlalu enak lah karena bukan ayam ya misalnya. Kan tetapi itu menurut orang kota dan menurut orang luar negeri itu sangat enak teman-teman. Mengapa? Ya karena mereka jarang makan itu, seperti itu ya. Di sini saya juga akan menunjukkan channelnya Kang Munir. Mungkin kalian sudah sedikit tahu ya teman-teman. Saya juga suka menonton konten-konten beliau teman-teman. Saya kayak merasa nostalgia saja karena ini orang desa ya dan saya juga berasal dari desa teman-teman. Dan tahun-tahun akhir ini saya sudah di perantauan ya teman-teman, sudah tidak di desa lagi. Jadi saya melihat ini kayak nostalgia gitu. Nah, channelnya ini barang-barang yang dimakan beliau ini juga nggak mahal kok teman-teman. Ya memang ada kadang ayam bakar atau apa itu, tapi yang sering beliau tuh kayak mukbang-mukbang gorengan. Kemudian ini rujak asinan ya teman-teman. Yang rujak ini ya dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar desa itu teman-teman. Sebenarnya ini juga tidak terlalu enak sih teman-teman. Akan tetapi orang-orang luar atau orang-orang perkotaan yang jarang melihat makanan seperti ini ya, misalkan lalapan, makan sayur-sayuran mentah. Nah mereka itu seneng teman-teman. Buktinya apa? Buktinya ini ya. 2 hari yang lalu viewsnya itu sudah 100.000 lebih loh teman-teman. Ini sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat di Tabadi ini ya teman-teman, views per harinya adalah mencapai 250.000 lebih loh teman-teman. Bahkan pernah sampai hampir 300.000. Ini ya teman-teman, katakan minimal banget ya. RPM beliau misalkan 4.000 saja. Padahal ini saya rasa nggak mungkin ya teman-teman RPM-nya 4.000. Pasti ini ya sekitar 7.000 atau bahkan 10.000 ke atas lah. Anggap saja 4.000 biar ngitungnya enak ya. Ini kalau views 250.000 per hari, berarti per hari beliau bisa mendapatkan 1 juta loh teman-teman. Mengapa? 250.000 kali 4.000 dibagi 1.000. Nah, itu adalah cara menghitung estimasi pendapatan di YouTube ya teman-teman. Views dikalikan RPM dibagi 1.000. Mengapa dibagi 1.000? Karena RPM adalah nilai yang kita dapatkan atau uang yang kita dapatkan dalam 1.000 tayangan iklan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, 1 juta per hari kalau 1 bulan berarti 30 juta. Padahal kontennya ya cuman makan-makan seperti ini saja teman-teman. Kemudian di sini juga akan saya menunjukkan channel-channel lain ya. Misalkan ini Mang C Usman. Nah, ini juga memang sudah banyak juga ya subscribernya teman-teman. Kalau ini beliau memang mukbang ya. Jadi makannya itu sangat banyak teman-teman. Kalau yang Kang Munir tadi, beliau tuh makannya nggak terlalu banyak. Ya memang banyak kan tetapi beliau bertiga ya teman-teman biasanya. Nah, ini bersama ini saya nggak tahu anaknya atau temannya, saya juga tidak terlalu mengikuti teman-teman, tapi di semua video ini hampir semua bertiga ini ya yang selalu ikut makan beliau. Nah, kemudian di sini juga ada channel lagi teman-teman, ini namanya adalah Daniel Official. Kalau channel ini ciri khasnya adalah lalapan. Nah, ini ya teman-teman, saya akan memberikan kunci dan tips jika kalian ingin membuat channel seperti ini. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kalian harus mempunyai ciri khas. Ciri khas itu apa? Ya intinya ciri khas yang tidak dimiliki channel lain. Atau kalau sudah dimiliki channel lain itu juga nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita itu kontennya atau channelnya itu terkonsep ya. Misalkan channel Daniel Official ini ya teman-teman. Channel ini terkonsep semuanya adalah makan dengan lalapan. Jadi, kalau kalian lihat, semua videonya ini ada lalapan hijau-hijaunya. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman, ini thumbnailnya yang lele saja ya. Tapi di judulnya ada lalapan sayur. Jadi tetap saja ada hijau-hijaunya. Seperti itu ya. Nah, itu adalah ciri khas dari channel beliau ini teman-teman. Kalau kita punya ciri khas, channelnya itu terkonsep, kemudian konsisten, 1 hari 1 video, atau kalau bisa 2 video,
itu saya rasa tidak sampai 3 bulan itu sudah berkembang dan sudah monetisasi teman-teman. Kalau kalian masih bingung, masih kayak apa ya, kadang nggak percaya, bang ini kok nggak praktek dan sebagainya itu, saya sudah praktek teman-teman. Di channel yang kalian lihat ini, tidak sampai 3 bulan, hanya 2 bulan lebih sedikit, itu sudah monetisasi. Padahal saya sempat bolong upload juga ya teman-teman, maksudnya nggak setiap hari, karena saya sempat sakit dan juga kadang terbentur kegiatan lain ya, jadi saya tidak bisa upload. Akan tetapi itu tidak sampai 3 bulan sudah monetisasi. Padahal konten saya ini adalah konten tutorial ya teman-teman, di mana konten tutorial ini biasanya lebih sulit mendapatkan views daripada konten-konten hiburan. Nah, kalau konten seperti ini adalah konten hiburan teman-teman. Sudahlah teman-teman, ya memang kita tidak bisa mengendalikan views ya, dan juga kita tidak bisa mengendalikan subscriber. Semuanya itu murni pemberian dari Allah ya teman-teman, akan tetapi kita bisa mengusahakan. Dan semua itu ada sebab musababnya ya teman-teman, maksudnya ya walaupun kita berusaha itu belum pasti sukses, akan tetapi jika kita tidak berusaha itu sudah pasti gagal ya teman-teman. Dan kalau menurut riset biasanya itu ada kayak pengalaman gitu loh teman-teman. Misalnya seperti ini ya, misalnya ada orang ketabrak kereta api. Kalau menurut pengalaman dan menurut penelitian itu pasti mati ya, pasti mati ya. Walaupun sebenarnya belum pasti mati karena bisa saja Allah menghendaki itu tidak mati. Seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi kalau menurut penelitian dan kebiasaan orang-orang ini mati. Nah, kalau di YouTube ini hampir sama seperti itu teman-teman. Kalau menurut kebiasaan dan menurut penelitian, menurut pengalaman itu jika upload setiap hari nggak sampai 3 bulan, jika benar-benar fokus ke video ya, nggak fokus ke views, itu sudah monetisasi teman-teman. Tapi katakan kalau ternyata belum, ya itu memang sudah diatur seperti itu. Tapi rata-rata itu kalau benar-benar fokus sudah bisa kok teman-teman. Saya itu sudah menerapkan ke beberapa channel ya, dan memang perkembangannya itu terlihat di bulan-bulan kedua biasanya. Channel saya saja ini di awal itu teman-teman, videonya itu sudah 40, usianya sudah 1 bulan lebih. Itu viewsnya masih bisa dihitung jari teman-teman. Kalau kalian jadi saya itu bisa saja kalian tuh kayak sudah pesimis gitu. Wah nggak ada yang nonton, udah buat video 40, udah sebulan nggak ada yang nonton. Mungkin saja pesimis dan akan berhenti teman-teman. Akan tetapi saya tidak berhenti ya, saya terus mengupload video karena saya tahu bahwa di awal itu memang algoritma YouTube sedang menilai channel kita teman-teman. Algoritma itu kayak masih mencari gitu loh teman-teman, mencari penonton yang pas. Ini kalau saya tawarkan ke penonton ini cocok nggak? Oh nggak cocok, saya ganti penonton lain sampai ketemu yang cocok. Nah kalau sudah ketemu yang cocok, maka itu viewsnya itu akan naik-naik sendiri teman-teman. Seperti itu ya. Maka untuk kalian yang baru upload 20 video, 30 video, sudah upload setiap hari hanya 1 bulan, itu jangan pesimis teman-teman. Ya minimal saya rasa 3 bulan teman-teman. Insya Allah tidak sampai 3 bulan itu sudah monetisasi. Maaf ya saya ulang-ulang ini karena banyak sekali yang komen-komen di komentar teman-teman. Dan jika kalian ingin membuat channel seperti ini, ingat saran saya yaitu memiliki ciri khas. Kalau channel ini, channel Mak Cheng Usman ini, ciri khasnya apa? Ini adalah ciri khasnya mukbang teman-teman. Jadi makannya itu sangat banyak, sama seperti Tan Boy Kun ya. Nah seperti itu. Kemudian kalau saya boleh memberikan saran lagi, itu kita bisa ciri khasnya itu yang merah-merah teman-teman. Misalkan kalian punya lambung yang kuat ya, punya lambung yang kuat yang tidak gampang perih jika makan pedas ya. Kalau lambung saya ini gampang perih teman-teman, jadi saya tidak kuat makan pedas yang banyak-banyak. Nah kalau misalkan kalian kuat, kalian bisa membuat sebuah channel yang ciri khas itu adalah makan yang merah-merah. Intinya pokok makan yang pedes-pedes terus loh teman-teman. Nah itu ada channel juga, siapa ya namanya, saya lupa teman-teman, tapi saya sering nonton juga kok, karena saya sebenarnya juga suka teman-teman konten-konten makan seperti ini. Nah itu kalau kalian membuat seperti itu, kalian nggak perlu makan banyak teman-teman, jadi yang penting itu merah teman-teman. Misalkan kalian makan seblak 1 mangkok yang sangat merah misalkan, atau mungkin kalian makan rujak dengan berapa puluh cabai misalnya supaya merah banget ya. Nah, seperti itu teman-teman, kalian buat konsisten dan terkonsep seperti itu. Jadi semuanya itu merah-merah seperti itu teman-teman. Itu sebagai ciri khas dari channel kita. Seperti itu ya. Kemudian jika kalian membuat channel seperti ini, ingat teman-teman, kita harus juga mengutamakan kesehatan. Kesehatan itu nomor 1 teman-teman. Uang itu tidak ada apa-apanya ya teman-teman jika dibandingkan kesehatan. Kekayaan yang paling mahal harganya adalah kesehatan ya teman-teman. Kalau kita tidak sehat, kita makanan seenak apapun kita juga tidak bisa menikmati. Uang sebanyak apapun jika kita tidak sehat, kita juga tidak bisa menikmatinya teman-teman. Kalau kalian mau makan pedas, mungkin kalian bisa akali dengan makan promak dulu ya teman-teman sebelum makan pedas, karena promak itu akan meningkatkan basa di lambung kita ya, agar perpaduan antara asam dan basa ini seimbang ya teman-teman. Saya kira kalian yang sekolah IPA ini sudah sedikit banyak tahu ya tentang itu.
Nah, seperti itu saja ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, semoga semuanya sehat, sukses, serta bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.